Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dan teman sekelompok saya Muhammad Syafiq Hilmi dari kelompok 8. Adapun dosen pengampu Bapak Muhammad Zuhdi Hamzah SSMPD mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi kaidah-kaidah dalam perseratan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Pertama-tama, apa itu surat? Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu pesan dari suatu pihak, baik perorangan, kelompok, atau organisasi, kepada pihak lain. Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang memuat bahan komunikasi yang dibuat seseorang, baik atas nama pribadi maupun organisasi. Surat adalah alat komunikasi yang paling efisien, efektif, harmonis, ekonomis, dan praktis. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih yang memuat bahan komunikasi yang dibuat seseorang, baik atas nama pribadi maupun organisasi. Bahan informasi ini dapat berupa pemberitahuan, pertanyaan, laporan, atau buah pikiran lain atau isi hati yang ingin disampaikan kepada orang lain. Adapun fungsi surat, selain sebagai sarana komunikasi, surat juga berfungsi sebagai yang pertama, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan. Yang kedua, alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian. Yang ketiga, alat untuk mengingat, misalnya surat-surat yang diarsipkan. Yang keempat, bukti historis, misalnya surat-surat yang bersejarah. Yang kelima, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat permintaan. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat terbagi menjadi 3, yaitu surat dinas atau surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga. Yang pertama, surat dinas atau surat resmi, yaitu segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Surat dinas merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain, dan dari instansi kepada perseorangan atau sebaliknya. Selanjutnya, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat menyurat pribadi ini timbul dalam pergaulan hidup sehari-hari dan terjadi dalam komunikasi antara anak dan orang tua, antar kerabat, antar sejawat, dan antar teman. Adapun yang ketiga, surat niaga, yaitu surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti pedagang, perindustrian, dan usaha jasa, misalnya perusahaan angkutan, perusahaan bangunan, asuransi, dan perbankan. Yang tergolong ke dalam jenis ini juga adalah koperasi dan perusahaan negara. Selanjutnya, bagian-bagian surat. Yang pertama, kepala surat. Pada umumnya, kepala surat mencakup diantaranya yaitu logo atau lambang dari sebuah instansi, lembaga perusahaan, atau organisasi, nama instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi, nomor telepon, kode pos, alamat email, atau alamat web tersebut. Yang kedua, bagian-bagian pengantar surat, yang mana mencakup diantaranya tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, dan alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Yang keempat, isi surat. Di dalamnya mencakup alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Yang kelima, salam penutup. Untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat, lazimnya dicantumkan salam penutup yang terletak sesudah kata penutup dan sebelum tanda tangan.
Yang keenam atau yang terakhir, tanda tangan penanggung jawab surat. Surat dianggap sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam tanda tangan ini bisa mencakup unsur jabatan pengirim, tanda tangan pengirim, stempel atau cat dinas, nama terang pengirim, dan keterangan lainnya seperti NIP. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam persuratan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang formal. Dalam persuratan, penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar, menghindari penggunaan bahasa selang atau informal. Yang kedua, struktur yang jelas. Surat harus memiliki struktur yang jelas termasuk bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang keempat, penggunaan kalimat efektif. Dalam persuratan, gunakan kalimat yang singkat dan padat untuk menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Yang keempat, kesopanan dalam berbahasa. Penggunaan kata-kata yang sopan dan menghormati penerima surat sangat penting, terutama dalam surat resmi. Ini menciptakan kesan positif dan profesional. Baik, perkenalkan saya Muhammad Syafiq Ilmi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kaidah-kaidah dalam persuratan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam surat itu terdapat berbagai jenis surat. Nah, di antaranya itu ada surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga. Nah, langsung saja kita beralih ke penjelasan selanjutnya mengenai contoh analisis struktur pada surat resmi, surat pribadi, dan surat niaga. Nah, baik, langsung saja yang pertama kita akan menganalisis contoh struktur pada surat resmi. Sebelumnya, adapun pengertian dari surat resmi itu sendiri, yakni surat resmi atau surat dinas adalah suatu komunikasi tertulis yang mencangkut tentang kepentingan atau kegiatan suatu instansi berupa pengelolaan administrasi, pemberitahuan, penyampaian kepada suatu instansi yang lain. Nah, adapun struktur-struktur yang terdapat dalam surat resmi, di antaranya yang pertama adalah kop surat, yang dimana di dalam surat ini ditandai dengan bagian ini, bagian 1. Kemudian terdapat struktur tanggal, nomor, lampiran, perihal, dan lainnya ditandai dengan bagian ini. Kemudian struktur selanjutnya ada berupa salam pembuka, yang ini ditandai dengan kata dengan hormat. Nah, selanjutnya itu ada struktur isi surat. Nah, yang dimana di dalam surat ini, di dalam isi surat ini terpecah lagi menjadi 3, di mana diantaranya ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Nah, di dalam surat ini alinea pembukanya itu ditandai dengan kata dengan surat ini kami sampaikan kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Nah, adapun alinea isinya itu merupakan tujuan dari isi surat itu sendiri, yakni bisa kita lihat pada bagian ini. Dan yang terakhir itu ada alinea penutup atau salam penutup yang ditandai dengan kata demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, dan struktur yang terakhir ada berupa tanda tangan atau nama pengirim surat itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke contoh analisis struktur yang kedua, yakni surat pribadi. Nah, adapun surat pribadi itu sendiri adalah suatu alat komunikasi tertulis yang menyangkut akan kepentingan pribadi, biasanya digunakan untuk menanyakan sebuah kabar, pemberitahuan kepada kerabat, teman sejawat, dan lain sebagainya. Nah, adapun struktur di dalam surat pribadi itu sendiri diantaranya ada tempat dan tanggal surat bagian ini, kemudian ada
tujuan surat ditandai dengan kata ini untuk sahabatku Kairananda. Nah, di dalam surat pribadi juga ini terdapat struktur, yakni isi surat yang terbagi juga atas tiga. Yang pertama itu ada salam pembuka, ditandai dengan kata apa kabarmu Kai, aku harap kau baik-baik saja ya. Yang kedua ada isi surat itu sendiri, yang dimana di dalamnya itu mencakup tujuan dan isi surat itu dibuat. Yang ketiga ada salam penutup yang ditandai dengan kata salam ataupun kata-kata yang lain. Dan struktur yang terakhir ditandai dengan nama dan tanda tangan dari pengirim surat itu sendiri. Baik, selanjutnya kita beralih ke contoh analisis struktur yang ketiga mengenai surat niaga. Nah, sebelumnya surat niaga itu sendiri adalah suatu komunikasi tertulis yang menyangkut akan kepentingan perniagaan atau perdagangan. Surat niaga juga disebut dengan surat dagang. Nah, surat niaga ini biasa dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk menjalankan sebuah usahanya, seperti surat penawaran barang, permintaan barang, dan lain sebagainya. Baik, adapun struktur dari surat niaga ini tidak jauh beda dengan struktur pada surat resmi, yakni ada struktur lengkap surat yang berupa logo, nama organisasi atau instansi perusahaan, kemudian ada nomor telepon, ada kode pos, alamat email, alamat website, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada struktur alamat dan tanggal surat itu dibuat, ditandai dengan bagian ini. Kemudian ada nomor lampiran dan perihal bagian ini. Nah, selanjutnya ada salam pembuka yang ditandai dengan kata dengan hormat. Kemudian ada struktur tubuh surat atau isi surat yang di dalamnya itu merupakan tujuan atau surat itu dibuat atau ditujukan, bagian ini. Dan selanjutnya ada salam penutup yang ditandai dengan kata atas perhatian dan kerjasama dari saudara, kami mengucapkan terima kasih. Nah, adapun struktur yang terakhir itu ada tanda tangan, jabatan, dan nama pengirim surat itu sendiri, seperti bagian ini. Baik, itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami mengenai materi kaidah-kaidah dalam persuratan. Nah, kami mohon maaf bila mana banyak terjadi kesalahan dan kekeliruan, karena setiap manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.